setelah pemecatan Sintayong itu, saya telepon beliau. Lalu dia bilang, Giovanni Van Bronckhorst itu ditolak pemain katanya. Karena apa? Karena orangnya keras gitu loh. Beda sama Clifford yang diterima oleh pemain. Nah ini omongin Pak Erik di telepon berdua sama saya gitu loh. Nah, tapi kalau Giovanni Van Bronckhorst dipilih oleh PSSI, ya silahkan monggo. Itu haknya PSSI, tapi lakukanlah secara transparan gitu. Hanya soal waktu saja bagi Gio untuk menangani tim nasional Indonesia. Tentunya dalam hal ini harus kaitan dengan ada berapa kemampuan dari PSSI untuk bisa membayar. Itu saja mungkin kalau terjadi kendala, karena kan harus disesuaikan juga dengan uang yang ada di PSSI untuk membayar seorang pelatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi beda pendapat ya, beda pandangan antara Andres Rosiade dan Bung Ropan ya, yang sebelumnya channel YouTube sebelumnya si Andre Rosiade ya mengatakan bahwa Giovanni Van Bronckhorst mustahil melatih timnas Indonesia karena tidak sesuai dengan visi dan misi dengan PSSI ya. Dan sementara Bung Ropan mengatakan Giovanni Van Bronckhorst sudah posisi pole position ya, hanya menunggu waktu untuk diperkenalkan ke publik. Jadi kita saksikan bersama aja ya apa kata Bung Ropan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat. Banyak yang terus menunggu kepastian siapa yang akan menangani tim nasional Indonesia. Saya juga beberapa waktu yang lalu sudah pernah berbicara soal kemungkinan Giovanni Van Bronckhorst, pelatih berusia 50 tahun yang berasal dari Belanda ini yang bisa membesut, dan tim PSSI berangkat ke Eropa untuk menginterview, wawancara ya sejumlah pelatih dari 5 pelatih yang sudah dikerucutkan seperti yang diumumkan oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir dan Alexander Swiers sebagai Dirtek, ditemani oleh 2 exco ya Pak Endri dan Muhammad, udah berangkat ke sana, dan juga rencana dengan Pak Marji. Dan siapa yang pasti ya, karena kan beredar rumor itu banyak tuh, ada yang dari Belanda, ada Spanyol, ada Inggris yang mengemuka ya di sana. Tapi feeling saya ya, bahwa Giovanni Van Bronckhorst ada di pole position sekarang ya, walaupun sebelumnya juga ada Timur Kapatsi bahkan sudah datang ke Indonesia, ke Jakarta, walaupun tidak bertemu dengan PSSI karena itu soal duta pariwisata saja. Tapi setelah PSSI mengalihkan perhatian ke Eropa, dan saya melihat bahwa peluang Giovanni Van Bronckhorst yang akan menjadi pelatih tim nasional Indonesia menggantikan Patrick Kluivert. Dan saya bisa katakan bahwa pertemuan sudah terjadi, dan bagi Giovanni Van Bronckhorst yang saat ini menjadi asisten pelatih Arne Slot di Liverpool, itu sudah selangkah lagi. Artinya dia adalah sosok figur pelatih yang paling ya presentasinya menangani tim nasional Indonesia tertinggi di antara semua pelatih lainnya. Sudah 90% bahkan mungkin lebih yang menurut saya tinggal diumumkan oleh PSSI. Jika tidak ada perubahan ya yang tentunya bisa secara mendadak berubah total ya. Jika semua mulus, maka nama Giovanni yang akan diumumkan. Ya, menurut saya, feeling saya ke sana, dan pihak Liverpool tidak akan menghalangi statement itu yang sudah menguatkan ketika Indonesia ingin mengambil Gio untuk menjadi pelatih tim nasional. Manajemen The Reds itu mempersilakan ya, mengizinkan Gio untuk pergi, dan mereka akan mencari mungkin sosok pengganti Gio sebagai asistennya Arne Slot ya. Dan mereka akan memberikan, dengan kelonggaran yang diberikan ini, tentunya saya pikir ini hanya soal waktu saja bagi Gio untuk menangani tim nasional Indonesia. Tentunya dalam hal ini harus kaitan dengan ada berapa kemampuan dari PSSI untuk bisa membayar. Itu saja mungkin kalau terjadi kendala, karena kan harus disesuaikan juga dengan uang yang ada di PSSI untuk membayar seorang pelatih. Kalau sebelumnya Patrick Kluivert kan terakhir misalnya 1,3 katakan dibayar
dia, atau bahkan mungkin sampai 1,5 ya miliar, berarti 18 M per tahun. Kalau kita konversi dengan pendapatan yang ada, yang pernah didapatkan oleh Gio sebagai seorang pelatih, itu sekitar 124 sampai 125 miliar ya. Itu dalam waktu tidak sampai setahun bersama dengan Besiktas, ya, Besiktas kasih ke dia. Jadi memang tinggi. Nah, ini ya, tentunya akan ada pembicaraan-pembicaraan, nego-nego khusus dari pihak PSSI dengan Giovanni. Kalau cocok, saya pikir oke. Dan Giovanni mungkin tertantang, dia tertarik untuk menangani timnas Indonesia karena punya darah ya dari kakek ya, neneknya itu di Indonesia. Ini asli Ambon Maluku ya, papanya Victor ya Van Bronckhorst dan ibunya Francine. Ada marganya di belakang Sapulete. Masih ada kaitan dengan saudara marga Manohutu, marga Lilipali, itu masih ada di belakang. Jadi hubungan darahnya dari leluhur Indonesia itu kental, ada di Van Bronckhorst. Kalau dia menangani, saya pikir oke, ya kan? Karena darahnya itu melekat ya betul-betul dengan Indonesianya. Dan dia sudah mengaku beberapa kali dalam wawancara, Gio sudah mengatakan bahwa dengan terang-terangan ketika dia menangani Rangers dan sukses di Rangers, dan itu bahkan Rangers itu dibawa untuk lolos ke final Liga Eropa. Nggak mudah untuk membawa tim itu masuk ke kancah level yang tinggi, final Liga Eropa. Ya, Gio yang berada di sana. Ya, dan memang prestasinya tidak sebanding, maksudnya jauh dibandingkan dengan PK. Yang Patrick Kluivert itu kalah jauh dengan Gio prestasi karena PK itu belum pernah menangani tim-tim klub-klub yang bagus, yang kuat-kuat ya. Dan dia ini Gio jebolan di Feyenoord, pernah bekerja sama dengan Ronald Koeman yang sekarang menjadi pelatih di timnas, pernah menjadi asisten juga di tim nasional Belanda. Jadi memang kalau cara dari ukur ini oke, apalagi kalau dari pemain, dia kan tahu dari Arsenal, dari Barcelona. Ini Gio lengkap lah paketnya untuk seorang pelatih yang bagus dan juga usianya juga masih masuk ya, 50 tahun. Dan dia untuk masuk ke level Liga Premier Inggris sebagai asisten tidak mudah juga. Pelatih yang bisa sosok ada di sana, dan dia dipakai oleh Arne Slot untuk bisa mendampingi di Liverpool, meskipun Liverpool lagi terpuruk saat ini di Liga Premier Inggris. Nah, kita kembali dengan sosok Gio. Kenapa Gio akan mau? Karena anak-anak Gio ya, termasuk Jade itu ya, dia kan punya anak 2 yang laki-laki, itu pingin sekali melihat kampung halaman yang ada di Maluku ya, di Ambon ya, tentunya dengan saudara-saudara yang ada di sana ya, dan juga ibunya, semua pingin datang saudara-saudara Gio ke Indonesia, dan mereka senang sekali menyambut dengan baik ketika mendengar bahwa Indonesia akan membutuhkan pelatih, dan salah satu nama yang muncul adalah Giovanni Van Bronckhorst. Itu disambut dengan baik oleh keluarganya, dan karena mereka punya keterikatan darah Indonesia ini yang membuat saya pikir Gio akan mengambil posisi itu, walaupun dia harus bisa menurunkan harga dia sesuai dengan keinginan, dengan batas yang yang diinginkan oleh PSSI untuk membayar seorang pelatih. Gio pasti akan ikut untuk bisa ini, apalagi ayah ya, kemudian ibunya, anak-anak dia tuh pingin sekali ke Indonesia ya, dan itu sudah lama terpendam. Karena Gio ini kan menjadi bagian sebelum PK masuk, Gio sudah dihubungi sebenarnya ketika pada Desember tahun lalu. Ya, cuma dia nggak bisa datang karena Natal, teman-teman. Yang datang justru PK, yang nganggur, nggak punya pekerjaan, yang muncul. Itu yang membuat ketua umum bisa mengambil dan akhirnya menggantikan STY. Padahal dia ini salah satu yang dibidik, cuma nggak bisa datang. Kalau mungkin bukan di dalam suasana Natal, dialah yang akan menangani timnas kita, JSS dan kawan-kawan, dan mungkin saja bisa berbeda ya penanganan di timnas dibandingkan dengan PK, karena soal kepelatihan Gio di atas jauh dari Patrick Kluivert, itu harus diakui. Makanya saya pikir kalau dia pun datang ya tidak ada masalah ya, apalagi kedekatan dia dengan pemain-pemain abroad kita yang ada di Eropa, dan CV dia oke, bagus ya. Yang lebih penting lagi dia punya darah Indonesia, itu bagus ya. Kakek neneknya itu orang Indonesia, mamanya juga Francine ya. Jadi walaupun lahir di Belanda tapi tetap punya darah Indonesia. Itu yang paling utama. Ya, kita tunggu saja teman-teman. Yang saya bilang tadi ini soal waktu, semoga tidak ada perubahan ya.
yang signifikan atau perubahan yang fundamental untuk menggagalkan Gio ke timnas, karena menurut saya itu dia sudah selangkah lagi, sudah masuk ini sini dan paling terdepan untuk menjadi pelatih di timnas Indonesia ya. Dan pasti mungkin sudah pemain-pemain lainnya udah tahu, apalagi Jaisa sebagai kapten pasti mengetahui tentang hal ini. Dan Gio juga punya keinginan ya yang tertunda, yang mestinya dia dapatkan sebelumnya itu yang di bulan Desember, karena dia tidak bisa datang, sedang berlibur dengan keluarga mereka untuk Natal, tapi PK yang datang. Nah, sekarang ketika masuk lagi dia bisa ambil itu ya, dan bisa membawa keluarganya untuk ke Indonesia dan menangani timnas kita untuk proyeksi yang jangka panjang, karena ini diperlukan untuk jauh sampai 2030 bahkan lebih. Itu yang diinginkan PSSI. Makanya dengan usia yang masih muda ya, bahkan lebih muda dibandingkan dengan STY ya, dan saya pikir pas untuk dia bisa menangani tim nasional kita ya. Semoga yang terbaik buat timnas Indonesia, siapapun pelatihnya, termasuk dengan Giovanni Van Bronckhorst. Dengan saya Bung Ropan. Ciao. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.